Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan siang ini saya ingin melanjutkan daring pembelajaran yang sudah kita mulai beberapa minggu yang lalu. Kita lanjut tentang jenis kemasan menurut struktur isi, bahwa jenis kemasan menurut struktur isi ini ada kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, ya, kaleng susu atau botol minuman dan lain-lain. Kemudian kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya. Kemudian jenis kemasan yang lain yaitu kemasan tersier dan kuarter, yaitu adalah kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Kita lanjut. Jenis kemasan menurut frekuensi pemakaian ada 3, ya. Yang pertama adalah kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng dan lain-lain. Kemudian ada lagi kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip, yaitu kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen karena akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya yaitu botol minuman dan botol kecap. Berikut kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable adalah kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu dan berbagai jenis botol. Ada jenis kemasan menurut kesiapan pakai, yaitu ada 2. Kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol,
wadah kaleng dan sebagainya. Yang kedua, kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lampeng dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil atau plastik. Berikut konsep desain dan prototipe produk. Prototipe produk ini atau perwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe ini dibuat untuk diserahkan pada pelanggan atau lead user agar pelanggan ini dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikan prototipe tersebut, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama antara industri dan pelanggan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan, customer. Ya. Kita lanjut. Tahapan prototipe, pendefinisian produk. Maksudnya di sini merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang B, working model ini dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dan pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model ini juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Kemudian yang C, prototipe rekayasa, engineering prototype, ini dibuat seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model, dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Kita lanjut. Tahapan prototipe yaitu masih yang D, kelanjutan dari yang D tadi ya, yaitu prototipe production prototype, bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Kemudian yang E yaitu qualified production item, ini dibuat dalam skala penuh yang berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun
peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut dan biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Kemudian yang terakhir, yang F, yaitu model, merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun secara jelas, menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Demikian anak-anak untuk pembelajaran daring kali ini, khususnya pada pembelajaran produk kreatif dan kreativitas, pada pembahasan membuat desain atau contoh, prototipe dan kemasan produk. Ya, saya anggap keterangannya sudah selesai. Kita lanjut pada bab berikutnya pada pertemuan daring di minggu depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi penjelasan saya tadi, ya, anak-anak bisa paham, dan kalau memang belum paham nanti bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain. Akhirnya untuk pembelajaran daring pada siang hari ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.